Oke, jadi kali ini dalam video ini saya akan memperlihatkan tentang proses atau instalasi OpenGL pada Visual Studio Code. Nah, uh, dalam proses instalasi ini itu saya mengambil sumber referensi yang saya jadikan sumber tutorial untuk proses instalasi OpenGL pada Visual Studio Code ini. Nah, kurang lebih prosesnya itu agak mirip ya, agak sama dengan sumber referensi tersebut. Nah, sebelum masuk ke proses instalasinya, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu. Nah, di sini untuk proses instalasinya kita membutuhkan beberapa komponen, yaitu Visual Studio Code ini, Visual Studio Code, kemudian ada aplikasi MSIS2 nya, kemudian ada juga library-nya, library Glade dan GLFW. Nah, nanti proses instalasi Visual Studio Code ini bisa di searching tentang proses instalasinya. Di sini saya masukkan beberapa link untuk instalasi daripada atau download beberapa komponen ini. Nanti linknya juga saya letakkan di deskripsi. Nah, ada hal yang lain yang ingin saya sampaikan. Dalam proses instalasi ini itu membutuhkan koneksi internet. Nah, jadi mungkin ini hal sederhana, tapi ini sangat penting untuk diperlukan, untuk diinformasikan. Koneksi internet ini sangat penting untuk proses instalasinya. Nah, nanti di sini untuk proses instalasinya, videonya ini akan saya perpendek karena keterkaitan mungkin nanti prosesnya agak panjang, dan juga berhubung aplikasi perekam layar yang saya gunakan itu aplikasi Minicam ya, yang fiturnya terbatas. Nah, kalau fitur yang jauh lebih lengkap tentu saja itu sifatnya premium atau dia itu berlangganan atau berbayar. Tentu saja dia memiliki fitur yang jauh lebih lengkap. Nanti saya akan cut video ini untuk supaya mempersingkat waktu. Nah, di sini ketika kalian install Visual Studio Code-nya, itu jangan lupa di sini saya letakkan ada namanya extension. Nah, extension ini saya perlihatkan extension C, bahasa C ya, karena ini merupakan bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk menjalankan program OpenGL di Visual Studio Code ini. Nah, nanti ketika kalian masuk ke dalam Visual Studio Code-nya, kalian tekan tombol extension ini di menu extension ini. Nanti akan muncul tombol pencarian ini, kolom pencarian search. Nanti kalian cari sesuai dengan yang kalian lihat tadi ya, C, kemudian C++. Nanti kalian install yang ini. Nanti yang extension lain kalian juga boleh install, namun saya install di sini ininya ya. Nanti kalian juga bisa install extension lain di Visual Studio Code ini. Oke, yang berikutnya adalah di sini. Inilah tampilan dari aplikasi MSIS2 nya. Nanti kalau masalah proses penginstalannya itu bisa dilihat di sini. Saya tidak sempat meletakkannya di dalam video karena agak kelupaan tadi. Nah, kurang lebih proses seperti ini ya. Prosesnya seperti ini. Ya, kurang lebih persis sama ya. Dan selesai, akan finish. Nah, dan setelah selesai finish, kita masukkan
komen seperti ini untuk update package-nya. Kemudian tekan yes, tinggal buka lagi aplikasinya. Nah, kita masukkan komen lain lagi. Kita masukkan komen yang lain. Ini yes. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nanti kalau misalkan agak lama prosesnya, saya akan pause untuk mempersingkat videonya. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita masukkan lagi komen seperti ini. Enter. Terus kita enter lagi. Klik, tekan enter. Tekan yes. Kita tunggu prosesnya. Oke, inilah tampilan daripada proses yang telah selesai tadi. Kita lanjut. Jadi ini ya, kalian bisa mengikuti sendiri tutorialnya. Nanti videonya akan saya taruh di deskripsi. Nah, videonya nanti akan saya perpendek, saya akan persingkat. Saya akan mungkin ada beberapa bagian yang akan saya langkahi. Namun yang pasti mungkin yang paling terutama di sini adalah OpenGL-nya itu bisa berjalan di Visual Studio Code, karena itu tujuan utamanya. Nanti ketika proses yang lainnya kalian bisa lihat ada sumber referensi di sini. Karena memang ini yang saya pakai. Namun kalian juga bisa menggunakan sumber referensi yang lain, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di video bagian awal, itu di bagian library glide-nya, di link di sini, ini beda ya, ini saya ganti. Kalau yang awal tadi itu saya gunakan di website yang ini, di GitHub. Nah, namun setelah saya download, saya pakai di sini ya, proses downloadnya di sini. Code, download zip. Nah, setelah saya download, ini downloadnya, saya ekstrak filenya. Setelah diekstrak, nanti akan ada persyaratan yang dimana dalam proses OpenGL-nya di Visual Studio Code akan ada folder yang namanya include, dan di dalam folder include itu ada folder yang namanya glide dan KHR yang akan menjadi bagian library atau persyaratannya yang menjadi library untuk di copy paste di file MSIS2 nya. Nah, namun di sini saya tidak menemukan ya. Agak ribet, saya cari-cari, saya tidak menemukan. Mungkin siapa tahu ada, tapi ini agak ribet ya, rumit ya. Maka dari itu saya mengganti library, tetap library-nya Glide, tapi saya mendownloadnya di website yang lain, yaitu yang ini. Makanya saya copy paste, saya taruh linknya di sini. Saya ganti yang ini ya. Nah, cara mendownloadnya adalah di bagian sini, language-nya ini seperti kalian bisa lihat yang dipilih. Kemudian specification-nya ini, kalian pilih ini OpenGL, kemudian ini
Di sini kalian pilih core, versi yang core-nya. Kemudian di sini API-JL-nya itu pilih versi paling terbaru. Nah, kebetulan di sini versi paling terbarunya itu 4.6. Nah, setelah selesai, kalian ke bawah. Nanti di bagian bawah kalian klik ini generate, nanti akan terdownload otomatis. Nah, setelah itu kalian ekstrak filenya ini file zipnya, kemudian diekstrak ini. Nah, di dalam folder include ada glide dan KHR-nya, itu yang akan di copy paste ke file MSCS2-nya dan di memo yang 4. Nanti lebih lengkapnya kalian bisa tonton video referensinya. Di sini saya akan mempersingkat. Nah, kemudian setelah semua sudah, kalian pergi ke Visual Studio Code. Nah, pada aplikasi Visual Studio Code-nya, nanti source code-nya saya akan juga letakkan di bagian deskripsi, dan kebetulan juga source code yang saya gunakan itu juga berdasarkan sumber referensi yang saya ambil. Nah, nanti mungkin penjelasan jauh lebih lengkapnya nanti kalian bisa tonton di situ, kalian bisa lihat. Namun kalau saya menjelaskan secara singkat, nah, ketika kalian masuk di aplikasi Visual Studio Code-nya, jangan lupa untuk pertama-tama buat dulu folder di mana kalian gunakan itu sebagai tempat untuk membuat untuk mengeksekusi ya. Di dalam folder tersebut terdapat file yang akan digunakan untuk codingannya. Di sini saya menggunakan folder OpenGL dan saya membuat folder yang ini test1.cpp. Nah, jangan lupa ya, setelah kalian buat folder, dalam folder itu kalian buat file dan letakkan buat nama. Nah, ada satu informasi yang akan saya berikan, sebenarnya bukan satu informasi sih. Ada informasi yang ingin saya berikan bahwa codingannya ini penting sekali ya. Codingannya, sintaksnya ini dia bergantung sekali pada nama judulnya. Maksud saya adalah jika kalian meletakkan nama filenya di bagian codingannya itu dia beda, nanti ketika kalian running itu akan error. Ini penting sekali. Ini mungkin menurut saya salah satu fondasi di mana codingannya itu bisa sukses berjalan, yaitu nama filenya itu harus sesuai. Misalkan di bagian sini ini. Nah, tadi karena saya copy paste daripada source code yang saya ambil dari referensinya, itu saya tidak memperhatikan nama yang tertera di sini. Nah, nama sesuai dengan sumber referensi tadi itu dia menggunakan nama file day1.cpp. Nah, di sini saya rubah t1.cpp supaya dia running, dia eksekusi itu berdasarkan nama yang tertera di sini. Ya. Dan informasi yang saya ingin berikan juga bahwa saya ulangi kembali di awal ya, itu kalian jika belum ada semua komponen ini, jika belum ada komponen Visual Studio Code, MSCS2, Glide, GLFW, itu kalian download, kalian install, pastikan kalian memiliki koneksi internet. Ya memang sih, ketika kalian ingin
browsing internet sudah pasti sih, memang internet emang sudah pasti sih. Nah, bukan cuma itu, pada saat kalian selesai mendownload dan menginstal komponennya, akan ada proses selanjutnya yang membutuhkan koneksi internet. Misalkan di Visual Studio Code ini, extensionnya di bagian sini ya, ini memerlukan koneksi internet. Kemudian di bagian MSIS 2 nya ini, bentar saya akan memperlihatkan sedikit. Nah, ketika proses selanjutnya yaitu menginstal package atau library-nya di bagian sini, package MSIS 2 nya ini memerlukan internet. Ini bagian ini memerlukan internet. Nah, tapi di bagian glide dan glfo-nya ini itu tidak membutuhkan, namun yang bagian 2 ini. Namun yang pasti kesimpulannya adalah dari awal sampai akhir saya sarankan untuk tetap menyalakan koneksi internet atau tetap menjaga koneksi internet itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau saya berikan informasi. Nanti informasi jauh lebih lengkapnya adalah kalian bisa lihat di sumber referensi tersebut tentang khususnya di bagian codingan ini. Informasinya dan lain sebagainya itu kalian bisa lihat di sana. Namun yang pasti sini saya ingin memberikan informasi bahwa komponen-komponen ini sangat penting, apalagi koneksi internet ini yang paling utama. Saya rasa menurut saya ini koneksi internet ini merupakan fondasi yang paling pertama, paling awal untuk proses penginstalan dan proses-proses selanjutnya. Nah, itu saya harap informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Taufik Bulasima. Terima kasih dan sekian terima kasih.